Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, berjumpa kembali di pembelajaran kelas 4 yang keempat, yaitu pelajaran bersih itu sehat. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah mengenal arti bersih dan sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan ilmunya kepada kita sehingga menjadikan kita anak-anak yang sholih dan sholihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman, amin. Ya anak-anakku sekalian, semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenal arti bersih dan sehat. Bersih itu berarti bebas dari kotoran. Sedangkan suci berarti terbebas dari hadas dan najis. Nama lain dari bersuci adalah toharoh. Nah, mari kita sama-sama belajar tentang mengenal hadas kecil dan hadas besar. Hadas berarti keadaan sebelum bersuci. Misalnya belum berwudu atau mandi besar. Karena kita habis misalnya buang air kecil, maka kita harus berwudu terlebih dahulu. Atau kita setelah kentut misalnya, maka kita berwudu terlebih dahulu. Sedangkan najis adalah menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran, air seni atau air urin. Najis itu pasti kotor, tapi yang kotor itu belum tentu najis. Misalnya kita terkena tanah, badan kita kan kotor, tapi belum tentu itu najis. Terus kita terkena cat, itu kan tubuh kita itu menjadi kotor. Tetapi kotornya karena cat tersebut tidak dikatakan sebagai najis, seperti itu. Mari kita mengenal hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu contohnya seperti karena buang air, seperti air seni ataupun tinja. Dan buang angin itu menyebabkan batalnya wudhu. Jadi hadas kecil itu contohnya kita buang air ataupun kita kentut, itu menyebabkan kita batal wudhu. Nah, ketika kita dalam keadaan hadas kecil, maka cara menghilangkannya yaitu dicuci dengan air bersih, lalu kita melakukan wudhu. Jadi ketika kita buang air seni atau pipis, maka kita harus mencucinya terlebih dahulu, kemudian baru kita melakukan wudhu. Terus apa bedanya dengan hadas besar? Hadas besar ini terjadi karena kita, misalnya yang laki-laki itu mengalami mimpi basah, sedangkan yang perempuan itu mengalami haid ataupun nifas.
Nah, cara menghilangkan hadas besar tersebut yaitu wajib dengan mandi besar. Kalaupun kita tidak menemukan air, misalnya di keadaan gurun pasir, kita tidak menemukan air, maka sebagai pengganti dari mandi besar tersebut, kita bisa melakukan tayamum. Tetapi jika keadaan di sekitar kita itu banyak terdapat air, maka tidak boleh bertayamum, wajib menggunakan mandi besar. Nah, ketika kita beribadah kepada Allah, contohnya seperti sholat, mengaji, maka keadaan badan, pakaian, dan tempat untuk kita beribadah itu harus bersih dari kotoran dan najis. Jadi syarat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu, badannya harus bersih. Yang kedua, pakaiannya juga harus bersih dan suci. Yang ketiga yaitu tempatnya itu harus juga dalam keadaan suci dan bersih. Tidak boleh ada kotoran atau najis yang menempel pada badan kita, pakaian kita, ataupun tempat ibadah kita. Selama ketiga hal tersebut kok ada najisnya atau ada kotorannya, maka ibadah kita akan terhalangi atau amal ibadah kita mungkin tidak akan diterima oleh Allah. Maka ketika kita akan beribadah kepada Allah, sebisa mungkin badan, pakaian, dan tempat ibadah kita harus dalam keadaan bersih dari kotoran dan juga najis. Nah, cara kita membersihkan anggota badan, menjaga kebersihan badan, itu kita dapat melakukannya dengan berbagai cara. Kebersihan badan dijaga dengan cara mandi. Anak-anak sering mandi, minimal sehari 2 kali. Kemudian menggosok gigi sampai bersih. Gosok gigi sesudah mandi atau ketika mandi kita juga menggosok gigi. Kemudian mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Jadi ketika kita makan, usahakan kita mencuci tangan terlebih dahulu, karena mungkin keadaan tangan kita kotor. Setelah memegang apa-apa kita tidak tahu, harus kita cuci terlebih dahulu. Kemudian memotong kuku. Memotong kuku ini juga harus kita lakukan. Setiap Jumat kita harus membiasakan untuk potong kuku bersih, karena jika kuku kita panjang akan banyak sekali kotoran yang masuk ke dalam sela-sela kuku kita, dan itu dapat menimbulkan penyakit. Dan yang terakhir yaitu sering-seringlah keramas. Rambutnya harus dikeramas agar tidak menjadi kumel. Yaitu cara kita untuk membersihkan anggota badan, yaitu dengan cara mandi, kemudian menggosok gigi, mencuci tangan, memotong kuku, keramas. Itu adalah contoh-contoh cara-cara kita membersihkan anggota badan. Anak-anak harus selalu menjaga dan merawat badan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai badan kita menjadi badan yang kotor sehingga terdapat najis di situ, sehingga amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara membersihkan najis itu adalah merupakan segala sesuatu yang dianggap kotor dalam hukum Islam. Segala sesuatu yang dianggap kotor dalam hukum Islam.
Nah, najis sendiri itu dibedakan menjadi 3. Najis itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu najis mukhafafah atau najis ringan. Yang kedua ada najis mutawasithah atau najis sedang. Yang ketiga ada najis mughaladah atau najis berat. Nah, apa saja pengertian dari najis-najis tersebut? Yang pertama yaitu ada najis mukhafafah atau najis ringan. Contohnya yaitu ketika kita itu terkena air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu dari ibunya, itu termasuk najis mukhafafah. Hanya air kencing bayi laki-laki dan itu belum makan apapun kecuali air susu ibunya, itu adalah termasuk najis ringan. Nah, cara mensucikannya karena ini najisnya ringan juga cukup mudah. Cara mensucikannya dengan memercikkan air atau mengusapkan air yang suci ke permukaan yang terkena najis. Jadi cukup dipercikkan air atau diusapkan saja. Misalnya yang kena kencing ompol bayi tadi adalah sarung kita. Nah, sarung itu cukup dipercik-percikan air atau diusapkan air, maka najis tersebut sudah hilang. Jadi cukup mudah. Ini namanya najis mukhafafah atau najis ringan. Yang kedua ada najis mutawasithah, yaitu najis sedang. Yaitu contohnya ketika badan kita atau pakaian kita terkena darah ataupun terkena nanah, bisa terkena air kencing ataupun kotoran, bangkai binatang dan lain-lain. Itu adalah contoh najis mutawasithah atau najis sedang. Nah, cara mensucikannya yaitu dengan cara mencucinya. Yang itu mencuci, cara mudahnya yaitu kita mencuci pakaian tersebut atau mengalirkan air suci tersebut, air yang suci, sampai bau dan warna najisnya menghilang. Jadi kalau kita terkena darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang dan lain-lain, itu cara mensucikannya yaitu dengan cara mengalirkan air yang suci sampai bau dan warna najisnya menghilang, itu baru najisnya hilang. Kalau masih ada baunya yang tidak sedap atau warnanya yang masih menempel di situ, maka itu masih najis. Jadi dibersihkan sampai bersih menggunakan air yang mengalir. Selanjutnya ada najis mughaladah atau najis besar atau najis berat. Yaitu contohnya ketika kita terkena air liur anjing atau babi. Anjing itu kan sukanya menjilat-jilat. Nah, jika kita terjilat oleh anjing, air liur anjing, maka itu termasuk ke dalam najis mughaladah atau najis besar. Cara mensucikannya yaitu dengan cara membasuhnya menggunakan air suci sebanyak 7 kali. Jadi tidak cuma 1 kali, tapi 7 kali. Dari 7 kali tersebut, salah satunya harus menggunakan tanah. Jadi dicuci menggunakan air yang mengalir sebanyak 7 kali, dan salah satunya itu dicampur dengan tanah, baru najisnya hilang. Kalau cuma dicuci saja sebanyak 1 atau 2 atau 3 atau 4 kali, itu maka najisnya belum hilang. Jadi harus sampai 7 kali dan menggunakan tanah. Begitu ya anak-anak ya. Itu ada 3 najis tadi. Ada najis mukhafafah, ada najis mutawasithah, dan ada juga najis mughaladah. Ingat-ingat. Nah, cara bersuci itu ada beberapa cara, yaitu diantaranya bersuci dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu dengan cara berwudu. Berwudu adalah bersuci dengan air. Wudu dilakukan untuk mensucikan diri dari hadas kecil. Gitu ya. Yang kedua ada bertayamum. Bertayamum yaitu bersuci dengan debu. Kalau berwudu itu bersuci dengan air, kalau bertayamum bersuci dengan debu.
Tayamum ini dapat dilakukan untuk mensucikan badan dari hadas kecil maupun hadas besar. Tetapi tayamum tidak bisa dilakukan setiap saat. Tayamum hanya dilakukan jika kita tidak menemukan air, atau jika badan kita terkena air dapat menyebabkan sakit lebih parah. Itu maka kita baru boleh bertayamum. Tetapi selama di sekitar kita, di dekat kita ada air, kita tidak diperbolehkan menggunakan tayamum. Yang ketiga yaitu ada istinja. Istinja adalah membersihkan kubul atau dubur dari kotoran yang keluar pada kubul atau dubur menggunakan air atau batu. Cara mudahnya istinja itu adalah cebok dalam bahasa kita ya. Nah, itu menggunakan benda-benda yang kasar. Tidak diperkenankan menggunakan benda-benda yang berbahaya seperti kaca atau apalah yang benda-benda berbahaya itu tidak boleh. Bisa menggunakan batu boleh, menggunakan daun boleh, menggunakan tisu boleh. Kemudian yang keempat ada mandi besar atau mandi wajib, yaitu cara bersuci meratakan air ke seluruh tubuh dari kepala hingga kaki. Mandi wajib merupakan cara bersuci. Mandi wajib mensucikan badan dari hadas besar. Mandi besar atau mandi wajib ini dilakukan ketika kalau laki-laki itu adalah mimpi basah, kalau perempuan setelah haid ataupun nifas baru melakukan mandi besar. Tapi kalau cuman kita kentut, buang air, itu cukup dengan dibersihkan kemudian berwudu. Itu ya anak-anak sekalian. Nah, untuk kali ini Pak Tuh akan memberikan tugas pada kalian, ada 5 soal. Silahkan ditulis yang rapi. Soalnya wajib untuk ditulis, kemudian dikerjakan dengan benar. Kelima soal tersebut semuanya ada dalam penjelasan Pak Toha, dikerjakan dengan baik-baik dan benar. Segera kerjakan, jangan sampai tugas-tugas dibuat menumpuk, karena itu akan menyebabkan anak-anak menjadi malas. Setiap tugas segera kerjakan dan segera dikumpulkan. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak pelajaran dari Pak Toha. Pak Toha ingatkan sekali lagi, anak-anak di rumah usahakan selalu menjaga kebersihan diri anak-anak. Mandi dengan teratur, gosok gigi, potong kuku, keramas, dan sebagainya. Karena dengan kita memiliki badan yang bersih, insya Allah akan menjadikan badan kita menjadi sehat. Cukup sekian dari Pak Toha. Terima kasih sudah menyimak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.